Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afriska Palupi. Saya dari kelas 5B dengan NIM 118208010. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memaparkan presentasi hasil proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pembuatan Aplikasi MMVCL atau Multimodal Virtual Chemistry Laboratory untuk eksperimen penentuan order reaksi pada materi laju reaksi. Yang pertama mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, keterampilan proses sains dapat dibangun melalui proses pembelajaran di dalam laboratorium. Karena pada proses tersebut, kita melibatkan peserta didik secara langsung untuk berinteraksi maupun mengaplikasikan sesuatu yang telah dipelajarinya di dalam laboratorium. Nah, salah satu materi kimia yang erat kaitannya dengan aktivitas laboratorium ialah laju reaksi. Materi laju reaksi menjadi sukar dan kurang diminati dikarenakan proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, serta kurangnya pemanfaatan pada teknologi yang ada. Nah, teman-teman, kehidupan di abad ke-21 ini menuntut kita sebagai guru memiliki berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam berbagai bidang untuk mahir terhadap inovasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Siswa biasanya mempelajari kinerja percobaan di bawah pengawasan seorang guru, tetapi hal ini terkesan sulit karena adanya terkendala biaya dan juga tidak semua laboratorium di sekolah menengah memiliki peralatan yang lengkap. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh ULAH pada tahun 2016, beliau telah mengembangkan multimodal virtual chemistry laboratory. Nah, penelitian kali ini merujuk pada pembuatan media pembelajaran berupa aplikasi virtual laboratory pada materi laju reaksi. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah Pembuatan aplikasi MMVCL atau Multimodal Virtual Chemistry Laboratory untuk eksperimen penentuan order reaksi pada materi laju reaksi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, berikut dipaparkan pula rumusan masalah pada penelitian yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana tampilan aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi? Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi? Yang ketiga, bagaimana hasil uji kelayakan aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adanya tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tampilan aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Yang ketiga, menganalisis hasil uji kelayakan aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Baik teman-teman, selanjutnya dipaparkan pula manfaat penelitian yang dapat diambil dari dihadirkannya pembuatan aplikasi Multimodal Virtual Chemistry Laboratory ini. Yang pertama, memberikan kesan menarik terhadap peserta didik mengenai praktikum dan juga memberikan sebuah media yang dapat membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum mandiri tanpa tatap muka di kelas dan juga tanpa bantuan guru. Kemudian, diharapkan dengan dibuatnya aplikasi laboratorium virtual ini dapat menjadi alternatif dari keterbatasan perangkat praktikum di laboratorium, terutama praktikum laju reaksi, dan juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami mengenai perhitungan kuantitatif yang dihubungkan dengan percobaan. Kemudian yang ketiga, dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan juga efisien, karena praktikum dapat diakses oleh siswa dimanapun dan juga kapanpun. Selanjutnya, pembahasan mengenai definisi operasional. Di sini terdapat 4 definisi. Yang pertama yaitu virtual laboratory.
Seperti yang kita tahu, virtual laboratory adalah lingkungan virtual laboratorium kimia di mana siswa dapat melakukan sebuah percobaan di depan komputer ataupun smartphone. Di virtual laboratory itu juga terdapat alat, bahan, dan juga cara penggunaan dari alat dan bahan tersebut. Kemudian yang kedua ada multimodal. Multimodal adalah alat bantu yang digunakan untuk menafsir verbal, membaca gambar, dan juga memahami teks. Seperti yang kita ketahui, bahwa konsep materi laju reaksi merupakan konsep abstrak yang tentunya dari sebuah reaksinya itu perlu diperlihatkan reaksi yang terjadi. Nah, dengan adanya virtual laboratory ini diharapkan reaksi-reaksi yang terjadi seperti perubahan warna dapat ditampilkan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada multimodal virtual chemistry laboratory, yang berarti lingkungan virtual 3 dimensi seperti kimia nyata ruangan ataupun laboratorium sungguhan. Kemudian ada laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan terhadap produk persatuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pemikiran, yang mana pasti sebelum dibuatnya aplikasi multimodal virtual chemistry laboratory ini tentunya harus ada kerangka pemikiran dahulu. Yang pertama ini yaitu tahapan pada untuk pembuatan aplikasi ini yaitu menggunakan metode design based research yang terdiri dari analisis dan juga pengembangan desain. Kemudian karena di sini materinya laju reaksi, tentunya kita harus mengetahui indikator materi laju reaksi. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan indikator yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kedua menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian ada tampilan laboratorium virtual. Di sini menampilkan panduan prosedur percobaan laju reaksi, alat, bahan, serta MSDS. Kemudian juga menampilkan reaksi-reaksi yang terjadi pada proses percobaan laju reaksi, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang dibuktikan dengan perubahan warna. Kemudian menampilkan persamaan reaksi serta rumus tetapan laju reaksi agar mempermudah siswa dalam mengerjakan perhitungan kuantitatif. Kemudian dipaparkan pula hasil belajar siswa. Di sini kita menggunakan C2, C3 dan juga C4, yaitu memahami, mengaplikasikan dan juga menganalisis. Nah, setelah semua dikumpulkan, lalu terbentuklah pembuatan aplikasi multimodal virtual chemistry laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Kemudian, pada hasil-hasil yang relevan ini, dibahas pula penelitian terdahulu mengenai virtual chemistry laboratory. Yang pertama, pada tahun 2010, TUISUS melakukan penelitian mengenai laboratorium kimia virtual. Kemudian, pada tahun 2013, Yusuf dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai pengembangan perangkat pembelajaran fisika modern berbasis media laboratorium virtual berdasarkan paradigma pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum 2013. Kemudian Jaya pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai pengembangan laboratorium virtual untuk kegiatan praktikum dan memfasilitasi kegiatan karakter di SMK. Kemudian Ali et al. Pada tahun 2014 mempresentasikan laboratorium kimia virtual untuk pendidikan jarak jauh. Kemudian yang terakhir ada Ulah pada tahun 2016, beliau mengembangkan multimodal virtual chemistry laboratory yang menjadi dasar pada penelitian saya kali ini. Selanjutnya dibahas pula ringkasan kajian pustaka. Yang pertama, peranan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran kimia. Seperti yang kita ketahui, adanya media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa sebagai alat bantu dalam mengajar. Kemudian, media juga dapat membantu meningkatkan pemahaman, keinginan, minat, motivasi, dan juga merangsang kegiatan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang kedua ada penggunaan laboratorium virtual dalam pembelajaran kimia. Yang pertama, teknologi maju menghasilkan proses pembelajaran yang aktif dan juga interaktif.
Contoh teknologi interaktif yang makin berkembang yaitu laboratorium virtual. Karena di sini siswa akan berinteraksi secara langsung di dalam aplikasi virtual chemistry laboratory. Kemudian yang ketiga, karena materi yang saya bahas mengenai laju reaksi khususnya pada penentuan order reaksi, maka di sini dipaparkan pula tetapan laju dan juga order reaksi. Seperti yang kita ketahui, laju reaksi adalah perubahan reaktan terhadap produk persatuan waktu dengan reaksi umum yaitu AA plus BB akan berkesetimbangan menjadi CC dan juga DD. Hukum lajunya berbentuk laju sama dengan K, konsentrasi A, order reaksi X, dikali konsentrasi B, order reaksi Y. Nah, order reaksi merupakan suatu bilangan pangkat yang menyatakan hubungan konsentrasi dari zat dengan laju reaksi. Nah, di sini diperlihatkan pula terdapat grafik order reaksi. Yang pertama ada order 0, kemudian order 1, dan juga order 2. Selanjutnya, mengenai metode penelitian, ada beberapa bahasan yang harus dipaparkan. Yang pertama, mengenai desain penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode design based research. Kemudian sumber data didapat dari uji validasi dan juga uji kelayakan. Nah, uji validasi diperoleh dari 3 dosen ahli dalam bidang pendidikan dan media pembelajaran. Kemudian uji kelayakan atau uji coba terbatas diperoleh dari respon mahasiswa dalam pengisian angket. Nah, mahasiswa di sini sebagai responden. Kemudian terdapat pula prosedur penelitian. Yang pertama, kita harus menganalisis dahulu konsep laju reaksi. Kemudian analisis indikator capaian pembelajaran, lalu analisis multiple representasi laju reaksi. Nah, setelah itu semua didapat, lalu didapatkan pengumpulan bahan. Setelah itu, kita langsung membuat rancangan pembelajaran multimodal virtual chemistry laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Kemudian didapatkan produk awal. Nah, sebelum itu kita merevisi satu dulu karena kita harus meminta pendapat para dosen. Setelah revisi satu, kita langsung uji validasi ke dosen. Setelah itu didapatkan data yang dihasilkan yaitu data saran dan juga data kualitatif. Nah, pada data kualitatif terdapat analisis data, kemudian kelayakan aplikasi multimodal virtual chemistry laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Kemudian pada data saran-saran didapatkan revisi 2 yang harus kita revisi lagi. Nah, lalu didapatkan produk akhir aplikasi multimodal virtual chemistry laboratory pada percobaan penentuan order reaksi. Nah, dari produk akhir dan juga kelayakan didapatkan produk akhir dari aplikasi tersebut. Kemudian kita lakukan uji coba terbatas kepada para mahasiswa, lalu didapatkan hasil kelayakan, lalu terakhir yaitu penyusunan laporan. Kemudian dipaparkan pula instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket. Lembar angket yang digunakan yaitu lembar angket validasi yang akan divalidasi oleh dosen dan juga lembar angket respon mahasiswa atau uji coba kelayakan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dimulai dari yang pertama, tahap desain pembuatan media untuk mengetahui tampilan aplikasi. Kemudian uji validasi oleh 3 validator dosen yaitu validator dosen ahli media, dosen ahli konten, dan juga dosen ahli pembelajaran. Kemudian dilakukan juga uji kelayakan atau uji coba terbatas kepada mahasiswa sebagai responden. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang mana terdapat 2 data yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif mendeskripsikan bagaimana hasil pengembangan dan juga uji coba produk serta dari hasil validasi. Kemudian data kuantitatif menggunakan skala Likert dan juga skala Goodman. Di sini ada 2 rumus data kuantitatif. Yang pertama R sama dengan X per NN. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan sigma N per N dikali 100%. Kemudian di sini dipaparkan pula kriteria kelayakan yang mana pada presentasi 90% sampai 100% kualifikasinya sangat layak, yang artinya
Lembar kerja siap digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian 80-89% berarti layak, yaitu lembar kerja siap digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian pada persentase 70% sampai 79%, kualifikasinya yaitu cukup layak, yang berarti lembar kerja dapat digunakan sebagai media belajar dengan menambahkan yang kurang sesuai saran dari ahli dan juga peserta didik, dan tidak melakukan revisi secara keseluruhan. Kemudian 60% sampai 69% yaitu kurang layak, yang berarti merevisi dan melakukan penelitian kembali terhadap produk yang akan digunakan. Ya. Kemudian kurang dari 60% yaitu sangat tidak layak, yang berarti aplikasi ini gagal dan tidak dapat digunakan dan harus merevisi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya terdapat agenda penelitian, yang mana di sini terdapat kegiatan yang pertama, studi pendahuluan, lalu pengajuan proposal, selanjutnya perbaikan proposal, bimbingan, pembuatan dan perbaikan instrumen, implementasi penelitian, pengolahan dan analisis data, serta penulisan laporan yang akan berjalan selama 6 bulan berturut-turut. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang telah saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.